Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru Dosen. Saya Stanley dari Komunikasi Bisnis KPF. NRP saya 13031919119. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, yaitu cara mencegahnya, dan saya akan menampilkan beberapa data-data hasil riset yang saya kumpulkan. Nah, akhir-akhir ini kita dianjurkan oleh pemerintah untuk stay at home atau social distancing atau work from home. Nah, banyak dari kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kita harus social distancing? Kenapa semua ini terjadi? Kenapa sampai kuliah kita di online kan? bahkan UN pun dibatalkan. Nah, kenapa itu? Saya bisa menjawabnya dengan hasil riset yang saya cari ini dan dari beberapa sumber. Semoga kalian bisa terjawab pertanyaan kalian dari video yang saya buat ini. Nah, saya akan menjawab dengan grafik yang ada di layar kalian sekarang. Kalian bisa lihat kalau sumbu X itu melambangkan durasi wabah. Ya, durasi wabah, dan sumbu Y melambangkan jumlah kasus. Dan kalian lihat di kurva yang pertama, yaitu kurva rapid, yaitu di mana orang banyak kena dan dalam waktu yang singkat orang terkena banyak virus. Dan yang kedua ada kurva yang lebih lambat penularan virusnya dan durasinya lebih lama. Nah, mungkin banyak kalian yang bertanya-tanya, kenapa nggak pakai kurva yang pertama aja? Karena kurva pertama durasi waktunya lebih cepat. Nah, tunggu dulu. Ada hal yang menarik yang harus kita perhatikan dari dua kurva ini. Nah, kurva yang pertama dan kurva yang kedua memiliki jumlah sakitnya itu sama. Loh, kenapa? Kenapa nggak pakai yang pertama aja? Nah, di sini perbedaannya. Kalian lihat di garis lain itu adalah garis yang menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan kita, yaitu jumlah tenaga medis, tempat tidur, dokter, perawat, dan alat medis kita. Jadi kalian bisa bayangin kalau misalnya kejadian di kurva pertama itu banyak orang sakit dalam waktu yang singkat. Kita bisa lihat kalau di atas garis itu artinya banyak orang positif yang nggak bakal dirawat di rumah sakit, dan semakin banyak angka kematian. Akibatnya tenaga medis mulai kewalahan dan pusing ngurusin yang positif ini. Dan yang kedua, pasien itu bakal nggak dapat penanganan sehingga banyak korban jiwa. Seperti yang ada di Cina dan Afrika, Italia, Amerika, ya seperti itu. Karena mereka masih bandel, mereka masih keluar-keluar dan nggak melakukan social distancing, akhirnya terjadi banyak korban. Nah, sebaliknya di kurva kedua, jika kalian perhatikan, kurvanya itu di bawah garis yang menunjukkan fasilitas kita, kesehatan kita, sehingga orang yang mati itu lebih sedikit dan orang yang terawat bakal lebih banyak. Nah, makanya kita harus memperlambat penyebaran ini supaya kurva yang pertama yang tadinya tinggi itu supaya bisa turun seperti kurva yang kedua. Oke, satu hal yang perlu kalian tahu lagi yaitu cara berkembangnya virus ini bagaimana sih? Nah, kalian bisa lihat di layar kalian, kita pakai simulasi yaitu dengan toples ini. Toples ini bisa menampung 1000 virus misalnya. Di hari pertama virus ini akan berkembang 2. Di hari kedua akan berkembang menjadi 4. Di hari ketiga akan berkembang menjadi 8. Di hari keempat akan berkembang lagi 16. Hari kelima 32. Hari keenam 64. Hari ketujuh 128. Hari ke-8 252. Hari ke-9 512 dan hari 10 1024. Kalian bisa bayangin seberapa cepat virus itu menyebar. Dan sekarang kalian bisa bayangin, coba kita tarik mundur lagi sedikit. Di hari ke-7 dia masih 128 virus, dan di hari ke-10 dia sudah sampai 1000-an. Dan kalian bisa bayangin seberapa cepat virus itu berkembang. Dan itu simulasi kalau satu orang bertemu dengan satu orang yang terkena virus bertemu dengan satu orang, sehingga berkali lipat dikalikan 2 terus. Ini hanya simulasi bagaimana virus ini bekerja supaya kalian tahu. Oke, kita balik lagi ke COVID-19. Kita memakai logika biasa. Ini saya akan menjelaskan, ada sedikit rumus yang bisa menjelaskan seberapa cepat berkembangnya COVID-19 ini. Nah,
Yang pertama ada NH. NH ini jumlah kasus per hari. Jumlah kasus per hari. N1 itu jumlah kasus per hari pertama, N2 itu jumlah kasus di hari kedua. Dan ada R, jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Yaitu misalnya satu bertemu dengan yang lainnya, gitu. Dan ada P, yaitu P, peluang tertularnya orang yang bertemu pasien COVID-19 ini. Jadi di mana satu orang terkena COVID bisa menular orang lain yang dia ketemui. Jadi kalian bisa pikirkan logika, kalau misalnya P dan R ini tidak ditangani dengan cepat, kalau kalian kalikan sendiri itu akan menjadi besar sekali jumlahnya. Makanya dengan ini kita harus mencegah P dan R ini. Gimana caranya? Saya akan jelaskan ini. Gimana sih cara kita mengurangi jumlah orang yang terkena COVID atau jumlah kasus yang ada di Indonesia ini atau di luar negeri juga bisa, yaitu dengan cara mengurangi P dan R. Ingat, R itu adalah jumlah orang yang positif bertemu dengan orang lain. P itu peluang orang itu juga terkena. Caranya yang pertama ada social distancing dan stay at home. Dengan kita stay at home dan social distancing, kita akan mengurangi orang yang bertemu dengan pasien positif, ya kan? Terus berikutnya, kita harus pakai masker juga, kita harus cuci tangan dan hidup sehat tentunya. Karena ketika kita bertemu dengan pasien positif, masker itu akan berguna dan peluang kita terkena COVID itu lebih menurun. Sehingga kalau kita melakukan semua itu, kita akan mengurangi R dan P itu. Oke, biar lebih gampang kita akan jelaskan hasil riset KKAU ini yang saya dapat nih. Ada 3 skenario akan sampai kapan kita melawan corona ini atau COVID-19 ini. Nah, kita lihat yang pertama ada skenario pertama, per 1 April 2020 tidak ada kebijakan signifikan yang tegas dalam mengurangi interaksi manusia. Jadi kita tetap keluar-keluar dengan teman dan segala macam. Yang skenario kedua ada kebijakan sudah ada namun tidak tegas. Masyarakat juga tidak disiplin. Yang ketiga ada per 1 April diberlakukan kebijakan tegas dan strategis dan masyarakat disiplin. Masyarakat mengikuti semua itu. Nah, hasil dari skenario ini kita bisa lihat dari grafik ini. Yaitu yang pertama ada yang merah skenario 1, yang biru skenario 2, yang hijau skenario 3. Kelihatan nggak sih bedanya? Jauh banget. Kalau kita bisa menjelaskan grafik ini, yaitu yang merah ini puncak pandemiknya pada tanggal 4 Juni, yaitu dengan 11.318 kasus baru, dan total kasusnya itu berkisar sekitar 500.000 dan berakhir pada Agustus awal atau awal September. Yang kedua itu skenario kedua, puncak pandemiknya pada tanggal 2 Mei dengan kasus baru 1.490 dan total kasus sebanyak 60.000. Dan skenario 3 itu ada puncak pandemiknya pada tanggal 16 April yaitu dengan 546 kasus baru dan total kasusnya itu 17.000 dan berakhir pada awal Juni atau awal Juli. Dan kalian bisa lihat betapa pentingnya social distancing ini. Karena setiap kali kita menyepelekan ini, kita akan menjadikan skenario yang pertama itu terwujud atau betulan terjadi. Nah, sekarang kalian tahu berapa pentingnya social distancing. Kalau kalian mau cepat selesai pandemiknya ini, kalau kalian mau cepat selesai kita balik ke aktivitas kita yang biasanya itu, ya kita harus taat dengan pemerintah. Bukan pemerintah dan tenaga medis aja yang menjadi garda depan, tapi kita juga punya peran untuk jadi garda depan. Kita juga bisa jadi pahlawan dengan cara stay at home. Kita bisa melakukan aktivitas kita semuanya di rumah. Dengan itu pandemi ini akan cepat selesai. Dan masih banyak orang di luar yang harus kerja dan supaya mereka bisa makan. Kiranya kalau kita punya duit lebih, kita punya dana lebih, kita bisa menggalang dana, kita bisa memberikan kepada yang tidak mampu. Dan kita juga sama-sama berdoa, kita juga ingetin teman-teman kita supaya tidak melakukan physical contact, kita tetap melakukan social distancing. Dan semoga video ini berguna, semoga kalian semua bisa mendapat manfaatnya ketika menonton ini. Ya, stay at home, jadilah pahlawan.